Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan Detektif Candle ya. Nah, ini saya membuat edukasi apa namanya Detektif Candle ya. Kita akan membahas lanjutan video kemarin yaitu FTT ya. Follow the trend. Kalau naik naik aja, kalau turun turun aja ya itu ya. Ini kalau turun turun aja, kalau naik naik aja ya. Oke. Sebelumnya ini maaf ya, keadaan posisi hujan saya, jadi suaranya agak kurang jelas ya, mohon dimaklumi. Sekali lagi ini apa namanya, saya bukan maksud untuk menggurui ya. Saya hanya bermaksud untuk membuka edukasi gratis gitu ya. Baik di sini ataupun di grup ya. Kalau di grup lebih jelas bisa lempar tanya jawab ya. Mungkin di YouTube mungkin ya kurang, mohon maaf kalau pertanyaan jarang saya balas ya. Nah, ini saya di sini bukan maksud untuk menggurui, saya hanya ingin memberikan edukasi sesuai apa yang saya dapat ilmu dari guru-guru forex saya. Yang pada dasarnya semua trading itu sama ya, analisa teknikalnya ya. Oke, langsung saja kita bahas ya, yaitu momen FTT ya. Nah, sebelum kita membahas momen FTT ya kan, sekali lagi saya mengingatkan bagi ada oknum-oknum yang mengaku dari tim admin kami, kalau ada kutip-kutipan uang, kami terus terang itu tidak ada ya. Kami memang real di sini, memang free ya, memang free gratis ya. Nah, kita membeberkan apa adanya, langsung apa adanya ya. Kalau kurang jelas ya diperjelas di dalam grup gitu, oke. Nah, berbicara tentang trading ya kan. Ya. Sebelum Abang mengenali bidikan candle to candle atau awal periode, Abang harus tahu dulu apa itu reversal, apa itu FTT, dan pembatalan harga. Ya, kalau udah tahu ini semua tiga, baru Abang bisa menuju ke sini, ke awal periode. Kalau tiga ini nggak dilalui, ya bingung lah. Nah, mungkin dari yang basic-basic, yang udah paham, ya enak aja langsung ke awal periode gitu. Karena kenapa? Ya kan? Dia sudah melalui ini, momen-momen ini. Bagi yang pemula, yang belum tahu dengan momen-momen ini, ya kan, susah gitu. Nah, makanya di grup kita, di edukasi kita secara gratis, kita mengupas. Nah, dan kita membuat ujian per minggunya. Pertama masuk sini dulu. Kalau udah lewat sini, masuk sini. Lalu masuk sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi nggak langsung ke sini atau ke sini. Nah, bingung nanti. Makanya ini edukasi emang real banget ya. Istilahnya step by step banget ya, step by step ya, secara publik juga. Ya kan? Ya kan? Jadi bagus untuk pemula ya, dan yang sudah paham basic. Oke, langsung aja kita berbicara tentang FTT. Nah, momen FTT ya, ini saya mencontohkan yang ini ya, yang downtrend ya. FTT ya, itu terbagi menjadi dua, downtrend dan uptrend. Nah, salah satunya kita mempercontohkan downtrend. Kalau uptrend ya nanti tinggal dibalik aja gitu ya. Nah, sama analisanya. Nah, di dalam FTT ya, itu mempunyai dua golongan, Bang. FTT ini mempunyai dua golongan lagi, Bang. Golongan kayak apa ya? Ya, analisa teknikalnya setelah breakout dari pemasaran, dari market. Kalau dia turun aja, kan sering ya mengalami ya sampai harga terendah. Ataupun dia kalau naik aja sampai harga tertinggi, sering kan? Nah, dan satu lagi, dia golongan apa? Golongan mengikuti histori pergerakan pola candle sebelumnya. Nah, misal seperti ini gitu. Nah, ya seperti ini. Kan sering dapat yang kayak gini, balasannya kayak gini. Nah, ini ada sebab-sebabnya, Bang ya. Oke, kita bahas salah satunya yang ini dulu, Bang ya. Nah, berbicara tentang FTT ya. By Detektif Candle mempunyai 3 rumus ya, 3 cara. Ya. Yang pertama apa? Ya. Kita bisa
pastikan ya ini udah terjadi ya 3 atau 5 candle atau lebih ya, bearish ya. Kalau turun ya bearish lah ya, dominan ya. Kita bisa memanfaatkan mengikuti informasi setiap lahirnya candle. Nah yang pertama, nah jadi gimana bang, ini misalnya udah harga ya, udah ngebreak nih ya. Nah ini membawa informasi apa, turun ya, turun ya kan, turun ya kan. Ya udah kita bisa bidik di sini misal ya 1 sampai 3 menit ya. Karena kenapa? Informasi yang kita dapatkan tuh dominan turun ya, dominan tuh turun ya. Nah, jadi kalau informasinya naik gimana bang? Itu akan kita bahas video selanjutnya. Kalau bisa carilah yang turun. Nah, satu-satu ya. Karena edukasi kita tuh emang betul step by step, nggak langsung ke endingnya ya. Bahaya untuk pemula nanti, lost doll nanti karena nggak paham. Nah lalu yang kedua apa? Udah pastikan 3 atau 5 candle atau lebih ya. Jadi kita bisa memanfaat candle koreksi sebagai titik informasi dan terkonfirmasi oleh candle pembatalan harga. Yang pastinya candle pembatalan harga tersebut mengalahkan close price-nya, mengalahkan baik body atau sumbu candle koreksi tersebut. Nah ini yang kedua nih gini bang, kita bisa memanfaatkan koreksi bang. Nah untuk menentukan itu koreksi atau tidak ya kita harus baca ini, menunggu apa, candle ini merah ini. Kalau close price-nya ini mengalahkan si candle merah ini ya, kalau close price-nya mengalahkan si hijau ini, udah jelas nih dikatakan koreksi. Nah kalau untuk masalah koreksi udah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Oke. Nah kalau misalkan dia naik gimana bang? Ya tunggu dulu, pantau lagi. Kalau makin naik lagi ya itu bukan FTT dong namanya. Nah ini berbicara tentang FTT ya. Nah kita sekali lagi yang kedua kita bisa memanfaatkan koreksi. Koreksi. Nah untuk menentukan itu koreksi atau bukan, kita ya itu video sebelumnya udah saya bahas ya. Ini saya jelaskan lagi. Nah ini tergantung si merah ini menjadi titik konfirmasi bahwasanya dia close price-nya ini ya kan menutupi baik sumbu atau bodinya. Ya udah kita bisa bidik di sini. Kalau mencari bagusnya tunggu naik dulu, mencari titik ideal baru bidik 1 sampai 3 menit. Ya. Nah, dan diperkuat candle history yang sudah pernah terjadi jika ada. Nah, atau begini. Abang-abang sering ya dapat kayak gini nongol 1 tiba-tiba turun nongol lagi 1. Nah. Karena kenapa? Koreksi cinta candle itu, history candle nggak jauh-jauh beda ya, berulang ya. Nah untuk memastikan itu koreksi gimana? Sama. Candle koreksi ini menjadi informasi ya untuk terjadinya FTT. Nah dia butuh konfirmasi. Mana konfirmasinya ini? Tim pembatalan. Si merah ini membatalkan terjadinya naik. Ya. Close price-nya tuh ngalahin si hijau. Nah ini udah dipastikan si hijau ini adalah koreksi. Ya udah setelah candle merah ini kita open posisi sell sesuai arahan ya. Kalau mau nyari titik idealnya tunggu naik dulu sedikit baru sell gitu ya. Nah gitu ya. Nah yang ketiga ya kan, kita bisa memanfaatkan ya kan titik lahirnya resisten baru, diutamakan resisten yang sempurna untuk menentukan entry atau OP sell. Dengan catatan resisten yang baru lahir tersebut tidak menembus resisten sebelumnya ya. Nah ini maksudnya bang. Nah kita bisa memanfaatkan ya kan lahirnya resisten baru bang. Nah ya ini kan resisten. Dengan catatan resisten baru tersebut tidak menembus resisten selanjutnya di area market ini. Kalau udah ngebreak ya lain ceritanya ya. Nah kita bisa memanfaatkan lahirnya resisten baru untuk menjadikan suatu kekuatan untuk turun. Karena kenapa? Resisten itu adalah dukungan untuk terjadinya turun. Ya, kalau support dukungan untuk terjadinya naik ya. Nah, jadi gini, maksudnya memanfaatkan lahirnya resisten baru. Rumus yang ketiga. Nah, ini misal ya. Ini kan jadi R ya. Antara hijau dan merah kan R. Nah, diutamakan resisten sempurna. Ini informasinya turun ya kan? Ya kan? Konfirmasinya di mana? Di merah ini. Nah, kalau masih ragu tunggu selanjutnya. Nah,
Kalau ini betul merah menembus support ini, ya kan? Ya kan? Udah dipastikan dia akan turun. Cuma tengok ya, support globalnya jangan dilupakan gitu ya. Nah, itu abang-abang ya. Ini untuk berbicara tentang yang model kayak gini ya. Lain lagi ya dengan yang model kayak gini. Nah, ini akan kita bahas juga nanti ya. Nah, ini sama juga. Nah, bagi-bagi yang udah fokus di grup ya itu udah jelas banget ya kita bahas setiap harinya. Nah, sekali lagi rumus FTT itu ada 3 ya. Pertama, memanfaatkan terjadinya informasi candle itu sendiri ya, turun ya, hajar 1-3 menit. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan koreksi. Nah, dengan catatan dia terkonfirmasi oleh candle pembatalan. Nah, ini terkonfirmasi support ini digagalkan oleh si merah lagi. Close price-nya ngalahin dia. Ya udah bidik lagi di sini. Jebret, terserah mau langsung pergantian candle atau mencari titik ideal. Naik dulu baru OP biar nggak kena sliding. Nah, ya. Nah, dan biasanya terjadi dia ada histori yang sudah lalu. Nah, itulah udah ada histori. Dalam arti histori itu apa? Nah, koreksi nih. Nah, contoh di bawahnya keluar lagi hijau. Nah, kita jangan langsung sell, Bang. Tunggu dulu konfirmasinya. Candle merah ini terserah informasinya apa. Syukur-syukur dia membawa informasi turun ya. Nah, ya. Baru kita bidik di sini setelah candle merah ini. Bidik di sini sell 1-3 menit ya. Nah, yang ketiga apa? Kita bisa memanfaatkan lahirnya resisten baru, diutamakan resisten yang sempurna. Karena resisten adalah suatu dukungan untuk turun. Nah, jadi ini resisten baru, ini resisten juga. Dengan catatan resisten baru tersebut tidak menembus resisten sebelumnya. Nah, ini nggak nembus ke sini, ini nggak nembus ke sini. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau jumpa yang resisten di area, nah jadi kita bisa memanfaatkan ya lahirnya resisten ya, lahir resisten di area kok gitu ya, lahir resisten di area FTT, lahir resisten itu kalau udah lahir resisten di area FTT kayak gini itu bisa kuat banget untuk turun dengan catatan apa? Terkonfirmasi menembus candle koreksi yang menghasilkan support dan catatan dia tidak menembus resisten ini. Nah, ini coba misalkan ya, ini berapa resisten kita dapat nih? Resisten 1, 2, 3, 4. Itu kekuatan kita untuk mendorong turun. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan resisten baru untuk penungkrak turun. Nah, Bang, kalau dia nanti malah naik gimana? Itu namanya tidak terkonfirmasi. Itu udah jadi reversal ya. Nah, yang kayak gini lain lagi bacanya ya. Nah, lain lagi. Nah, contoh ini ya kan. Ya, contoh ini ya. Support sebagai pendukung ya, informasinya naik 2-3 candle itu hajar. Stop loss-nya di sini. Nah, ini contoh yang ini ya gitu ya. Nah, ada masih lagi. Nah, ini lagi kan gitu ya. Kita bisa membidik gitu ya. Nah, ini jawabannya dari sini gitu ya. Informasinya dominan turun ya kan. Bang, berarti kalau informasinya naik nggak boleh, Bang? Bukan nggak boleh. Kita mencari titik amannya aja ya kan. Kita pasti aja bidiknya gitu. Selama dia dapat resisten ya tidak masalah, bisa kita hajar untuk sell ya kan. Nah, ini contoh lagi, ada lagi ya nanti yang jumpa apa namanya? Yang jumpa ini ya. Jumpa yang jumpa doji ya. Nah, doji. Ini ya tergantung konfirmasinya. Misalnya dojinya ini misalnya ada doji misalnya ya. Misalnya di sini ada doji ya. Misal nih. Nah, ini doji. Ya hijau. Nah, doji kan mempunyai 2 fungsi. Kalau bukan naik ya turun. Ya sama cara bacanya, tunggu konfirmasi si merah ini. Jadi merah apa jadi hijau. Kalau setelah doji dia jadi hijau, dia akan otomatis tuh reversal. Kalau setelah doji hijau ini jadi merah, ya udah itu tim pembatalan Kimbe-nya itu dikalahin oleh si merah ini gitu. Itu untuk mengatasi doji ya, sama gitu. Nah, ada masih banyak contoh-contoh lain yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, resisten lahir, formasi turun, hajar, apalagi tunggu lama-lama ya, cuma tengok-tengok juga ya support selanjutnya gitu ya. Jadi kita harus bidikannya itu harus
FTT itu harus jelas, jangan asal-asal gitu ya. Nah, kita juga membaca informasi, ya, turun, hajar gitu. Ini tadi yang memanfaatkan koreksi. Nah, ya, membawakan informasi turun, ya kan? Ini untuk konfirmasinya belum kuat misalnya ya. Tunggu setelahnya, ternyata baru konfirmasi di sini, ya kan? Ya udah, di sini kita bisa sell gitu. Nah, jadi konfirmasinya itu harus kuat gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini memanfaatkan, sama juga memanfaatkan informasi dari koreksi, ya kan? Nge-close press. Bisa kita buy. Kalau udah tahu ini koreksi, kita bisa membidik gitu ya. Dengan bantuan informasi gitu. Nah, ini sama juga koreksi gitu. Kita harus tahu koreksi itu gimana. Caranya belajar gimana? Video sebelumnya tengok. Kalau nggak tahu, silahkan gabung di grup. 24 jam kita bahasnya itu. Nah, ini naik. Nah, ini untuk memastikan ini koreksi gimana? Tunggu ini menjadi konfirmasinya. Kalau dia jadinya malah merah ke bawah misal, ya jadi ini batal gitu. Jadi kita harus tahu cara analisanya gitu kan. Jadi kan simpel banget. Nah, ini misalnya contoh ya kan. Nah, ini kan jelas banget ya. Jadinya support pendukungnya. Jadi informasinya naik. Di sini bisa hajar. Apalagi dia ngebreak di sini, ngebreak resisten. Selama informasinya naik ya hajar lagi gitu. Jadi nggak meski ini ya, nggak meski ini gitu. Nah, ini memanfaatkan koreksi, informasinya naik, terkonfirmasi hajar. Ya, semuanya itu ini ya jelas gitu ya. Jelas banget. Ini lagi ya kan, memanfaatkan apa, informasi candle breakout hajar, ya kan, nge-sell gini juga. Jadi masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Nah, ini sekali lagi sebelum kita terjun video selanjutnya awal periode ya, sebelum kita membahas awal periode ya, abang harus tahu dulu reversal, FTT, tim pembatalan, baru bisa ke awal periode dan candle to candle. Nggak semudah itu abang-abang. Kalau abang menengok yang mahir, ya enak aja. Karena kenapa? Dia udah melalui reversal, udah melalui FTT, udah melalui tim pembatalan. Dia tinggal nyari titik konfirmasinya aja gitu, ya kan? Nah, seperti jadi ya oke lah. Awal periode misalnya itu mungkin terbagi dua ya. Kalau di forex itu ini pertanyaan, ini jawaban ya, dijawab atau digagalin ya. Kalau dijawab di area sini berarti ini menjawab candle sebelumnya. Kalau di sini ya ini pertanyaan yang di sini, gitu-gitu aja ya. Jadi dia continue gini gitu bang. Jadi jangan dipersulit dengan keadaan gitu bang ya. Jelas gitu ya. Sekali lagi, untuk abang-abang berbicara tentang awal periode ya dan candle to candle, wajib melalui ini dulu. Kalau ini nggak tahu bang, buta bang baca ini bang, ya buta, ya. Karena untuk menganalisa candle awal periode, nggak semuanya misal informasinya dia turun, dia nggak semuanya turun bang, malah dia naik. Itu kenapa? Iya, itu ada tim pembatalan harga, ini materi ini ya. Nah, sekali lagi, awal periode misalnya kan dia membawa informasi katakanlah naik. Apakah dia langsung naik? Oh tidak bang, kita menunggu konfirmasi bang. Nah, konfirmasi di mana? Ini di level ini bang belajarnya. Ya. Ini minta naik. Ada terkonfirmasi. Barulah dia naik. Ada juga ini informasinya naik kok malah turun aja. Itu kenapa? Ini kita belajarnya di mana? Di sini. Tim pembatalan harga. Ini materi ini yang belajar. Ya. Kalau udah tahu ini, walaupun informasi awal periode naik, dia turun, ya kita tahu belajarnya di mana? Ya di sini. Jadinya FTT. Ya kan? Nah, ada juga bang misalnya informasinya dia misalnya turun. Kok yang jadi naik mulu ya? Nah, bukan turun. Awal periode dia katakanlah dia minta turun. Tapi kenapa dia malah naik bang ya? Iya. Kalau abang pengen tahu, ya iya berarti ada ini. Belajar di sini ada tim pembatalan harga. Kenapa dia minta turun kok malah jadinya naik? Nah, setelah tahu pembatalan harga, ya naik terus jatuhnya FTT. Ya udah kita menggunakan ilmu ini. FTT-nya. Ya. Gitu ya.
Nah, jadi kita harus tahu. Jadi kalau untuk misalnya nih informasinya turun, kita harus tahu konfirmasinya gimana, belajarnya di mana. Ya di sini belajarnya nih. Edu reversal ini belajar titik konfirmasi, ya. Nah, ini FTT-nya, ini pembatalan harganya. Baru belajar ini awal periode, baru candle to candle tingkat dewanya. Ini bukan berbicara tentang profitnya dulu Bang ya. Pahami dulu teori dan dasarnya. Kalau profit mah nyusul nanti ya. Makanya saya belum terjun ke market, kenapa? Saya belum menjelaskan hal-hal yang penting ini gitu Bang ya. Sekali lagi, saya bukan maksud untuk menggurui ya. Untuk abang-abang ya, tahun 2021 carilah mentor-mentor yang handal ya. Jangan mau dicabulin yang model nggak tahu lah, yang bayar-bayar sampai 20 juta segala macam. Itu jangan deh, mending itu untuk keluarga aja ya. Karena resikonya tinggi trading ini Bang ya. Emang betul-betul harus butuh skill yang tinggi, analisa yang kuat ya. Nah, jangan mau kita kena tipu oleh trader-trader yang tak bertanggung jawab. Nah, sekali lagi saya bukan maksud untuk menggurui ya. Saya maksud untuk membantu para abang-abang khususnya pemula ya. Dengan edukasi ini semoga bermanfaat ya, alhamdulillah. Kalau emang tidak manfaat ya jangan dibully gitu. Setidaknya saya sudah ikhlas memberikan edukasi secara gratis ya. Nah, ya saya sesuai apa arahan dari guru saya di forex kala itu ya. Nah, untuk menganalisa teknikal ya, seperti orang Jepang yang menciptakan ya, analisanya emang harus teknikal. Oke, itu aja dari saya Bang ya. Mungkin nanti kita selanjutnya kita akan membahas awal periode ya. Berikutnya ya, video berikutnya kita akan berbicara awal periode ya. Jangan lupa ketinggalan, oke? Maksud saya jangan sampai ketinggalan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.